قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang guru sekumpul kaum muslimin. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang fenomena yang terjadi di kuburan guru ijai atau guru sekumpul, ya. Yang bagi kami yang seperti itu ya azab kaum muslimin. Karena apa? Kuburannya dijadikan tempat untuk bergoyang, ya, tempat untuk joget-joget. Meskipun itu mungkin dinamakan joget yang hasanah kaum muslimin, ya, zikir yang hasanah, ya. Joget-joget sambil melantunkan lafaz zikir, ya, di kuburan Pak Sekumpul kaum muslimin, ya. Tapi mungkin bagi mereka itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa yang mereka kagumi, itu mereka anggap sebuah karomahnya Pak Sekumpul, kuburannya bisa serami itu kaum muslimin, ya. Kalau bagi kami, kuburan rame, ya, kemudian bisa disebut, ya, kuburan yang barokah, itu banyak orang yang berziarah, tapi tata cara ziarahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mereka di sana mendoakan, ya, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, yang diziarahi terkhusus, ya, karena namanya manusia, nggak maksum, pasti punya dosa. Artinya apa? Orang yang berziarah di sana, yang buahnya itu, mereka memohonkan ampunan atas dosa orang yang ada di kuburan tersebut. Artinya banyak orang yang datang kemudian mendoakan dia. Sehingga dengan doa-doa yang dilantunkan, doa-doa yang dipanjatkan, ya, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni. Ya, itu namanya kuburan yang penuh barokah. Ya, banyak yang mendoakan. Lah kalau banyak yang datang kemudian di sana melakukan amaliyah-amaliyah bid'ah untuk goyang-goyang kuburannya, ya, bahkan di sana dijadikan tempat untuk minta-minta, bukannya memberi doa, ya, memberikan harapan supaya yang dikubur itu, ya, selamat dari azab kubur, dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi malah meminta, ya. Orang yang diminta saja nggak ada jaminan surga, nggak ada jaminan dia bisa menolong dirinya sendiri. Lah kok orang yang datang ke kuburan Sekumpul minta ditolong, madad ya Syekh Zaini, ya. Minta-minta kepada Sekumpul, ya. Itu namanya, ya, azab kaum muslimin, ya. Kalau nikmat, orang yang datang berziarah rame tapi sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tata cara ziarahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya. Dan di video sebelumnya, ya, kita sampaikan itu juga berdasarkan dari statement dari YouTuber Aswaja, ya, Mahesa Al-Bantani, bahwa terjadinya kuburan Pak Sekumpul, ya, dijadikan untuk bergoyang itu karena Pak Sekumpul kualat dengan Nabi Muhammad SAW. Masa iya Nabi Muhammad SAW kuburannya bergoyang ketika diziarahi Sekumpul, ya. Bahkan sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW itu keluar dari kuburan kemudian mencium lututnya Sekumpul. Siapa Sekumpul kaum muslimin, ya? Tapi ada satu komentar yang lucu, ya, dari pendukungnya Sekumpul. Ya. Katanya 5 kali saya ulang videonya, nggak ada beliau bilang Rasulullah SAW mencium lutut guru Sekumpul. Tapi yang aku dengar, saya cium dan aku peluk. Ya. Jadi memang kalau di video yang sudah kita tampilkan itu kaum muslimin, ya, tidak ada kata-kata dari guru Sekumpul mengatakan Nabi mencium lututnya. Ya. Akan tetapi kita sebutkan di sana bahwa ada riwayat lain yang mengatakan guru Sekumpul itu dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika guru Sekumpul ziarah ke makam Nabi. Ya, dan itu disampaikan oleh orang-orangnya Sekumpul, bahwa Sekumpul menyatakan seperti itu. Ya, coba simak yang ini. Ya,
Jadi ini bukan fitnah, bukan mengada-ada. Memang adanya seperti itu. Bahwasanya di riwayat lain sekumpul menyatakan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburnya mencium lututnya. Coba simak ini kaum muslimin. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul. Jasiden, aku Jasiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku, lututku. Lalu orang yang kada paham, kada percaya. Wah, ya harap guru kah, harap nabi kah? Jadi mencium lintuhut. Wah, ini kada paham. Ngalih juga orang kada paham nih, ngalih juga. Ngaranin kada paham. Dalam bahasa Perancis gagal paham. Ikam kada menjalani jalan itu. Ikam kada menjalani, jadi kada tahu. Kada menjalani. Kenapa jadi Rasulullah jadi mencium lintuhut guru sekumpul? Karena guru sekumpul karaman Rasulullah. Kenapa jadi karam? Sidin karam karena panak lawan Nabi. Maka hilang perasaan sidin. Nang ada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Tidak ada lagi pandangan ma'rifat kecuali Habibuna Muhammad. Nang ada itu. Bukan guru sekumpul pada hakikatnya Sayyiduna Muhammad. Cuma rupanya rupa guru sekumpul. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak. Keluarlah. Coba ya, jelas kan? Sekumpul menyatakan Nabi Muhammad SAW ketika dia berziarah kuburannya bergoyang. Kemudian keluar Nabi Muhammad SAW ya. Di video sebelumnya, ya, video ini kami lanjutkan sampai kepada perkataan sekumpul bahwa dia mencium dan memeluk Nabi Muhammad SAW. Tapi ini ada riwayat lain yang menyatakan bahwa sekumpul itu menyatakan Nabi Muhammad SAW mencium lututnya. Jadi kami menyatakan seperti itu bukan mengada-ada, bukan memfitnah, sesuai dengan data. Ada yang menyatakan seperti itu dan itu pun orangnya sekumpul, jamaahnya sekumpul. Ya, bisa jadi muridnya sekumpul juga. Kami nggak ngerti ini siapa ini. Si Zuhdi kalau nggak salah namanya. Ya. Jelas kaum muslimin. Ya. Coba, apakah yang seperti ini dipercaya kaum muslimin? Apa urgensinya Nabi Muhammad SAW ketika diziarahi sekumpul, kuburannya bergoyang, kemudian Nabi Muhammad SAW keluar cuma untuk mencium, cuma untuk memeluk sekumpul? Apa urgensinya kaum muslimin? Apa gunanya? Ya. Sementara sepeninggal Nabi Muhammad SAW, anak dan istri beliau itu sakit menahan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Fatimah radhiyallahu taala anha itu dikabarkan sakit karena menahan rindu sampai meninggal dunia. Tapi nggak pernah Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan menemui Fatimah radhiyallahu taala anha, menemui istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, menemui para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu majma'in. Nggak pernah kaum muslimin. Ya. Lalu sekumpul ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sampai keluar dari kuburnya demi mencium lutut, demi berpelukan, berciuman dengan sekumpul. Na'udzubillah min dalik. Ya. Kalau dengan alasan itu terjadi karena sekumpul cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW cinta kepada sekumpul, lebih cinta mana Nabi Muhammad SAW kepada anak dan istrinya, kepada para sahabatnya, apa kepada sekumpul? Ya, jangankan anak dan istrinya, ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW saja, ya, Nabi Muhammad SAW sangat mencintai mereka. Kita tidak boleh mencela mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, Nabi Muhammad SAW berpesan, La tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabatku. Seandainya di antara kalian ada yang bersedekah dengan emas yang sebesar gunung Uhud, ya, emas sebesar gunung Uhud, bayangkan kaum muslimin, maka tidak akan dapat menyaingi sedekah dari para sahabatku meskipun hanya 1 mud atau bahkan setengahnya. Bandingkan 1 mud atau setengah mud dari para sahabat, ya, dibandingkan dengan sebesar gunung Uhud. Dan yang sebesar gunung Uhud tidak mampu menyaingi yang hanya 1 mud atau bahkan setengahnya. Saking mulianya para sahabat, ya, saking cintanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai tidak kuasa melantunkan azan ketika sampai di lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya.
Saking rindunya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi nggak pernah Nabi Muhammad SAW menemui sahabat Bilal bin Rabah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dijamin surga, masuk surga. Sementara sekumpul siapa yang menjamin surga? Hah? Siapa yang menjamin seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hah? Bahkan lebih kurang ajar lagi, sekumpul mengklaim bahwa dia punya surga sendiri dan bisa memasukkan siapa saja yang dia kehendaki. Itu ada videonya. Itu ada videonya. Sekelas Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dan juga para sahabat yang lain kaum muslimin, nggak ada yang mereka ini berani mengklaim saya punya surga sendiri dan saya berhak untuk memasukkan ke surga siapa saja yang kami kehendaki. Nggak pernah. Ya. Dan riwayat yang masyhur, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an di ujung usianya ketika mau menemui ajal, beliau ini tidak tahu katanya di mana nanti aku akan berlabuh, apakah di surga, apakah di neraka. Beliau menangis kaum muslimin, menangis. Beliau mengatakan sesungguhnya aku sedang menjalani sebuah jalan yang terjal, yang di ujung sana adalah surga dan neraka, dan aku tidak tahu di mana tempatku nanti, apakah di surga, apakah di neraka. Sedangkan sekumpul dengan pedenya menyatakan bahwa aku punya surga sendiri dan aku berhak untuk memasukkan siapa saja ke dalam surga. Apa enggak dusta itu namanya kaum muslimin? Itu jelas kedustaan yang nyata kaum muslimin, kedustaan yang nyata, ya. Sekelas Pak Umar bin Hafiz yang menyatakan melihat Nabi Muhammad SAW saja, ya, dikatakan ulama Madinah, Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, bahwasanya beliau pendusta. Apalagi sampai mengatakan Nabi Muhammad SAW keluar dari kubur dan mencium lututnya, itu lebih pendusta lagi, ya. Pendusta kaum muslimin, ya. Semoga para mukibin sekumpul segera sadar, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.